Oke, Hai guys. Buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Aku Angla. So, ini podcast, not only podcast tapi konten YouTube. Dan kali ini aku akan bahas mengenai pengalaman atau experience aku sendiri. Nah, banyak banget nih aku mendapatkan pertanyaan, apa sih yang kamu lakuin gitu ketika kamu ngerasa udah nggak termotivasi lagi di saat kamu ingin melakukan hal-hal yang positif seperti bekerja, lalu nge-gym, mau hidup sehat plannya, tapi ternyata hanya berhenti di planning aja. Atau mungkin kamu sudah memulai hal-hal tersebut di awal dan di tengah-tengah tuh kamu ngerasa kayak udah nggak termotivasi lagi dan nggak tahu mulai dari mana lagi, stagnan dan bener-bener bingung gitu. So ya, pastinya aku juga pernah merasakan hal yang sama dan aku akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan menikmati kalau misalkan aku lagi merasa kurang motivasi atau ngerasa sedikit malas. Dan this is matcha actually. So ya, aku minum dulu. Oke. Jadi yang aku lakukan, aku allow myself untuk ngerasain hal yang aku rasain itu, seperti merasa kurang motivasi, merasa males-malesan, tidur-tiduran, terus pengennya makan makanan yang kurang sehat, yang tadinya kamu adalah dalam proses diet misalkan. Udah aku allow myself untuk merasakan hal itu, cuma kuncinya adalah aku memberi batas waktu untuk hal tersebut terjadi. Let's say aku membiarkan hal itu terjadi, aku lagi malas-malasan nge-gym, aku ngerasa badanku sakit, aku ngerasa badanku sebenarnya nggak sakit, tapi aku ngerasa males. Aku membiarkan hal itu terjadi, let's say sekitar 1 minggu atau 2 minggu paling lama. Dan bahkan sebenarnya itu pernah terjadi juga selama 1 bulan. Tapi sebenarnya 1 bulan itu totally nggak semua selama 1 bulan itu adalah karena rasa malas. Tapi memang mungkin malasnya 50% dan ternyata selebihnya itu aku juga benar-benar sibuk. So, jadi campur aduk. Tapi saat ini kalau misalkan aku merasa diri aku kurang ada niat gitu, kurang ada semangat untuk nge-gym, yang aku lakukan itu maksimum 2 minggu untuk bermalas-malasan. So, aku nikmati selama 2 minggu aku nggak nge-gym, tapi kalau bisa kamu minimize, let's say hanya 1 minggu atau hanya tiga hari atau 4 hari, which is itu bagus banget. Tapi nggak tahu kenapa aku bahkan sampai 2 minggu aku membiarkan diri aku, dan setelah itu aku merasakan pasti ada impact atau ada perasaan tersendiri ketika kamu yang rutin nge-gym, terus tiba-tiba kamu jadi nggak nge-gym, terus pasti akan merasa badannya itu kayak ada yang beda mungkin ya, yang biasanya kamu ngerasain pegal setelah exercise atau lifting, tiba-tiba enggak, terus ya pasti akan ngerasa beda. Dan dengan adanya perasaan yang berbeda tersebut, itu akan secara nggak langsung
ada craving tersendiri atau keinginan dari diriku untuk merasakan apa yang aku rasakan sebelumnya di saat aku nge-gym itu. Let's say, ya rasa pegelnya. Kok sekarang aku nggak ngerasa pegel? Gitu. So, dengan adanya pertanyaan seperti itu, timbullah motivasi lagi untuk aku nge-gym. Apalagi kalau misalkan, apa namanya, 2 minggu dan kita ngerasa, lah, ototnya udah gak kelihatan atau mungkin lebih merasa agak gemukan gitu ya. Ya udah, pikirkan aja dan rasakan juga hal itu, dan itu juga akan nge-push atau mendorong teman-teman untuk balik lagi ke hal yang positif seperti nge-gym tersebut. So, di aku sendiri, aku akan membiarkan perasaan malas atau perasaan kurang motivasi, nggak tahu mau ngapain. Aku low, perasaan itu terjadi pada diriku dan aku menikmati itu sampai aku merasakan ada yang kurang beres nih gitu. Ada yang agak aneh nih, ada yang agak beda nih. Akhirnya aku kembali lagi ke rutinitas aku sebelumnya dan aku merasa ada motivasi lagi untuk kembali ke habits aku yang lebih baik atau yang sebelumnya. Sebenarnya malas itu pasti terjadi karena sesuatu. Kalau misalkan kita pikirkan, let's say, mungkin karena kita merasa kurang bahagia dengan hasil atau mood kita lagi kurang bagus atau baru putus atau segala sesuatu nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman hasilnya. So, kalau di aku sendiri, aku juga ngelakuin hal-hal seperti aku ngecek apa yang telah aku lakukan, mungkin kurangnya di mana, introspeksi diri, lalu belajar dari kesalahan tersebut. Lalu kalau misalkan aku kurang ngerasa termotivasi dan bahkan impact ke hal-hal lain, intinya di sana kita harus mengetahui kenapa penyebabnya. Kenapa penyebab kita ngerasain kurang motivasi atau malas, dan introspeksi dan belajar dan set waktunya, jangan berlama-lama malas-malesan, dan akhirnya kita akan kembali lagi ke habit sebelumnya. Bahkan kalau misalkan kita mau lebih baik lagi dari habits yang sebelumnya, which is itu bagus banget. Tapi ketika kita merasa motivate kita, tujuan atau goal utama kita adalah kembali ke habits kita yang sebelumnya. Terlebih dahulu seperti itu. Namun, untuk menghilangkan rasa malas tadi, pastinya kita harus talk atau pikiran kita juga harus kita rubah. Pasti karena kita malas atau kita merasa unmotivate, kurang support, itu juga dipengaruhi oleh hal-hal atau pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita. So, untuk tidak atau mengurangi pikiran-pikiran positif atau negatif thought tersebut, biasanya aku shift my thought dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Mungkin karena kita kurang sibuk, karena kita membiarkan diri kita malas, jadinya pikiran-pikiran negatif atau negatif thought itu muncul, dan kita membiarkan dan kita juga enjoy dengan negatif thought tersebut. So, makanya kita merasa semakin malas. Dan aku biasanya menyibukkan diri aku dengan cara membaca buku. Atau teman-teman bisa ketemu
dengan orang-orang yang menurut teman-teman positif, atau teman dekat, bisa curhat, atau bisa ketemu dengan orang-orang baru juga, biar ada experience baru juga. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari pikiran-pikiran negatif tersebut. Jadi intinya, teman-teman harus shift pikiran-pikiran negatif tersebut dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mungkin menurut teman-teman lebih menyenangkan. Karena kita kondisinya sedang merasa unmotivate ya, kurangnya support, malas. Jadi untuk menghindari negatif talk tersebut, lakukan hal yang positif tapi yang kalian senangi. Mungkin ketemu sama teman yang kamu rasa dia baik dan bisa menghibur, dan kamu juga bisa merasa bahagia ketemu dia. Itu satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Atau mungkin teman-teman juga bisa challenge diri sendiri juga, mungkin nonton di bioskop sendirian, atau pergi ke restoran, atau cafe, atau coffee shop, atau bar, bisa order minuman favorit teman-teman, atau bisa order makanan favorit teman-teman. Atau juga bisa jalan-jalan ke travel di suatu tempat yang baru, atau mungkin bisa juga tempat-tempat yang mungkin pernah dikunjungi tapi sangat berkesan dan teman-teman pengen balik lagi ke sana. Ya, kita bisa menghindari negatif talk dengan cara-cara tersebut. So, kuncinya adalah jangan biarkan pikiran, energi teman-teman dikuasai oleh negatif talk atau hal-hal yang negatif. Of course, aku juga manusia biasa, juga sering banget pikirannya negatif gitu. Cuma aku selalu reminder diri aku, ini agak sulit sih. Sama kayak halnya kalian melakukan exercise atau lifting. Awal-awal kalian pasti nggak akan bisa ngangkat beban ya lifting itu langsung 50 kilo. Buat teman-teman yang baru join atau jadi member gym, pasti nggak akan bisa. Tapi pelan-pelan, mungkin mulai dari 2 kilo, 2,5, 3 kilo, 5 kilo, 7,5, 10 kilo, dan akhirnya teman-teman bisa angkat beban yang mungkin sama beratnya dengan berat badan teman-teman. Nah, sama juga dengan exercise dari hal negatif ke hal positif. Memang harus dilakukan pelan-pelan. Dan aku saat ini juga melakukan hal, lagi proses seperti itu. Ya ketika aku udah mulai nih ngerasa negatif talk nih. So, aku berusaha banget untuk shifting pikiranku. Ya, oke, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Ini udah negatif nih, aku nggak bisa mikir-mikir kayak gini. Bisakah aku mikir hal yang positif, aku switch hal yang sama tapi menjadi positif? Kalau misalkan nggak bisa, oke, apa yang bisa aku perbuat untuk merubah pikiran-pikiran tersebut? Let's say, ya, aku bisa lakukan journaling, lalu bisa nonton podcast, hal-hal mengenai hal-hal yang positif. Dan teman-teman percaya nggak sih kalau misalkan manifesting itu tuh benar-benar terjadi di diri aku. So that's why aku sangat sangat belajar banget saat ini untuk menghindari yang namanya negatif talk. Pasti akan ada, muncul, dan aku lakukan.
Cuma aku lagi berproses untuk mengurangi hal tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan teman-teman nge-gym nggak akan bisa ngangkat langsung lifting ya, ngangkat beban yang sangat berat. Harus dimulai dengan hal-hal atau beban-beban yang kecil dulu. Sampai terlatih dan nanti ditambahkan lagi bebannya. Sama halnya dengan gimana teman-teman shifting negative thought tersebut. So, karena sekarang aku sangat percaya manifesting tersebut itu tuh benar-benar ada powernya. Mungkin aku akan bikin video mengenai manifesting dan bukti nyata dari manifesting tersebut di next video. So, untuk bisa melakukan manifesting itu kan kita harus bermimpi, menggambarkan, visualisasi, dream kita, goals kita, apa yang kita inginkan. Itu adalah hal yang positif. Berlawanan sekali dengan negative thought. So, ya kalau misalkan teman-teman mau manifesting, tapi teman-teman harus belajar dulu untuk shifting atau mengurangi yang negative thought tadi. So guys, itu dulu pep talk aku kali ini. Good luck for your day, for your dream. Bye.